Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elida Rahminur Aziza dengan NIM 11820600080, mahasiswi Pendidikan Biologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pada video kali ini, saya akan menunjukkan bagaimana cara menghitung kecepatan metabolisme tubuh berdasarkan luas permukaan tubuh melalui tabel Du Bois. Nah, sebelum kita menuju ke proses penghitungan, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang metabolisme itu sendiri. Metabolisme dapat diartikan sebagai proses kecepatan tubuh dalam mencerna, menyerap, dan mengasimilasi makanan ke dalam bentuk energi. Semakin cepat metabolisme terjadi, maka semakin cepat pula pembakaran kalori di dalam tubuh. Namun, harus kita ketahui bahwa kecepatan metabolisme tubuh setiap orang itu berbeda, dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah usia, jenis kelamin, berat badan, dan juga keturunan. Nah, untuk dapat menghitung kecepatan metabolisme tubuh menggunakan tabel Du Bois, kita memerlukan beberapa data, diantaranya data berat badan dan data tinggi badan. Oleh karenanya, kita membutuhkan timbangan badan dan meteran untuk mengukur tinggi badan. Nah, di sini ada chart Du Bois yang biasa kita gunakan untuk mengukur luas permukaan tubuh. Bisa kita lihat di sebelah kanan merupakan chart untuk tinggi badan, dan yang di sebelah kiri merupakan chart untuk berat badan. Nah, yang di tengah-tengah ini merupakan chart untuk mengetahui berapa luas permukaan tubuh kita. Ini diperbesar untuk lebih jelas melihatnya. Nah, bagaimana kita mengetahui berapa luas permukaan tubuh kita? Pertama, data tinggi badan yang kita dapatkan yaitu sebesar 162 cm ditarik ke chart berat badan yang tadi kita dapatkan datanya 62 kg, kita tarik, dipaskan. Nah, di tengah-tengah ini ada angka yang tercoret oleh garis, itu 1,65 meter persegi. Berarti luas permukaan tubuh saya itu sebesar 1,65 meter persegi. Nah, di sini ada data yang tadi kita ukur. Pertama ada tinggi badan, ada berat badan, dan nilai BME. Nilai BME itu sudah ditetapkan untuk perempuan 36,9 dan untuk laki-laki itu 40 kalau tidak salah, atau 41. Di sini ada tabel untuk mempermudah melihat data. Ada nama, ini daerah Rahminur Aziza, usia 20 tahun, jenis kelamin perempuan, tinggi badan 162 cm, berat badan 62 kg, luas permukaan tubuh 1,65 meter persegi, nilai BME 36,9 dan BMR 1,4061. Nilai BMR itu pembulatan dari hasil perhitungan di bawah. Nah, BMR itu bisa dicari dengan BSA atau luas permukaan tubuh dikali BME dikali kalori per hari. Tadi didapatkan BSA itu 1,65 dikali 36,9 dikali 24, didapatkan hasil 1,4061,24 dan dibulatkan menjadi 1,4061. Selanjutnya ada beberapa pertanyaan dari modul praktikum yang harus dijawab. Di antaranya soal pertama, jelaskan mengapa berdasarkan hasil pengukuran yang telah dilakukan terjadi perbedaan kecepatan metabolisme. Jawabannya adalah, menurut saya kecepatan metabolisme setiap orang itu dapat berbeda karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Di antaranya ada faktor internal atau dari dalam diri sendiri seperti perbedaan usia, jenis kelamin, hormon, cairan dalam tubuh, dan berat badan, juga tinggi badan. Adapun faktor eksternal atau faktor pendukung dari luar adalah perbedaan waktu tidur serta makanan yang dikonsumsi. Nah, orang yang tidurnya cukup
itu akan mengalami metabolisme yang lebih baik dibandingkan dengan orang yang waktu tidurnya itu kurang atau yang sering bergadang. Soal yang kedua, di mana tempat terjadinya metabolisme? Metabolisme terjadi di berbagai sel di dalam tubuh makhluk hidup. Energi yang dihasilkan dari metabolisme itu berupa ATP atau adenosin trifosfat yang dihasilkan pada proses metabolisme atau respirasi selular di mitokondria. ATP ini berperan dalam pemenuhan kebutuhan energi bagi keberlangsungan kehidupan sehari-hari. Nah, yang terakhir, buatlah hasil pembahasan sesuai dengan hasil praktikum. Berdasarkan praktikum kecepatan metabolisme kali ini, dapat kita pahami bahwa perbedaan tinggi dan berat badan itu sangat berpengaruh dalam kecepatan metabolisme. Seseorang yang memiliki ukuran tubuh lebih besar dan berotot akan membakar lebih banyak kalori dibandingkan orang yang ukuran tubuhnya lebih kecil, bahkan ketika sedang berolahraga. Hal ini membuat tingkat metabolisme tubuhnya menjadi lebih tinggi. Nah, dari penjelasan video yang tadi, dapat kita pahami bahwa setiap orang memiliki laju kecepatan metabolisme yang berbeda. Itu diantaranya dipengaruhi oleh berat badan dan tinggi badan. Kemudian, kita juga bisa sedikit mengakali kecepatan metabolisme kita yang agak sedikit lambat, misalnya dengan cara rajin berolahraga, mengkonsumsi makanan yang bergizi, kemudian mengatur pola tidur menjadi lebih teratur dan tidak bergadang, seperti itu. Nah, mungkin cukup sekian video yang dapat saya buat dan sampaikan kepada teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.